Masjid Salsabila. Cahaya ilmu, cahaya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali kita menunda sholat hanya karena alasan sibuk, rapat belum selesai, deadline menumpuk, notifikasi HP tidak ada habisnya. Kita berkata dalam hati, nanti saja, setelah ini selesai, sebentar lagi. Tapi sahabatku, siapa yang bisa menjamin sebentar lagi itu masih ada untuk kita? Jam terus berdetak. Hari berganti dan tanpa kita sadari, waktu sholat yang kita tunda sering hilang begitu saja. Bayangkan kalau suatu hari azan itu berkumandang, tapi tubuh kita sudah terbujur kaku, dan yang terdengar bukan lagi panggilan sholat, melainkan suara imam yang menyalatkan jenazah kita. Dunia ini selalu bisa menunggu. Tugas, pekerjaan, bahkan orang-orang di sekitar kita bisa ditunda. Tapi panggilan Allah, panggilan sholat, tidak pernah bisa ditunda. Sholat adalah undangan penuh cinta dari Allah. Setiap azan yang berkumandang adalah tanda bahwa Dia masih memberi kita kesempatan untuk kembali kepadanya. Lalu, pantaskah kita terus mengabaikan undangan itu demi kesibukan dunia yang fana? Sahabatku, jangan sampai kita sibuk mengejar dunia, tapi lupa pada akhirat. Jangan sampai kita baru sadar pentingnya sholat ketika sholat terakhir untuk kita, bukan lagi kita yang mengerjakan, tapi orang lain yang menyalatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa, ayat 103. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabatku, ayat ini menegaskan bahwa sholat bukan sekadar ibadah yang kita lakukan kapan kita mau. Sholat punya waktu yang Allah tetapkan. Tepat waktu adalah bagian dari ketaatan itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, hari di mana seluruh amal kita dibuka, ditimbang, dan diperiksa. Pertama-tama yang Allah tanyakan, bukan pekerjaan kita, bukan harta kita, bukan keluarga kita, tapi sholat kita. Sholat adalah tiang agama. Tanpa sholat, ibarat rumah tanpa tiang. Begitu pula agama seseorang. Tanpa sholat, mungkin kita rajin bekerja, aktif membantu orang, bahkan sering bersedekah. Tapi jika tiang agama kita rapuh, bagaimana bangunan amal lainnya bisa berdiri kokoh? Sahabatku, sholat adalah tanda kasih sayang Allah. Azan yang kita dengar setiap hari adalah panggilan penuh cinta dari Rabb kita. Pertanyaannya, sudahkah kita menyambut panggilan itu dengan cinta yang sama? Atau justru kita sibuk menunda dunia demi dunia yang fana? Mari, renungkan. Kalau amalan pertama yang ditanya adalah sholat, bagaimana nasib kita jika sholat sering kita tunda? Apakah kita siap jika kelak berdiri di hadapan Allah? Lalu, catatan sholat kita penuh dengan kelalaian? Sahabatku, kita hidup di zaman yang sibuk. Hari-hari kita penuh dengan pekerjaan, tugas sekolah, rapat, perjalanan, dan notifikasi yang tak pernah berhenti. Seakan-akan dunia selalu menuntut kita untuk bergerak tanpa henti. Di tengah kesibukan itu, terdengar azan berkumandang. Panggilan Allah yang lembut mengajak kita berhenti sejenak, menyucikan hati, dan menghadapnya. Tapi sayangnya, seringkali kita menjawab dalam hati, sebentar ya, Allah, aku masih sibuk. Nanti saja, setelah urusan ini selesai. Nanti, setelah aku sempat. Namun, sahabatku, siapa yang bisa menjamin kita masih punya kesempatan nanti? Berapa banyak orang yang pergi menghadap Allah dengan tiba-tiba. Mereka pun punya rencana, punya pekerjaan, punya janji yang belum terpenuhi. Tapi ajal datang tanpa pernah menunggu. Dan yang tersisa hanya penyesalan. Allah sudah menetapkan. Sahabatku, mari kita menoleh sebentar pada kisah orang-orang mulia sebelum kita. Mereka bukan hanya pahlawan agama, tapi juga teladan dalam menjaga sholat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, sedang berdagang di pasar. Ketika azan berkumandang, tanpa menawar, tanpa menunda, tanpa berkata sebentar, ia segera tinggalkan dagangannya dan berlari menuju masjid.
dagangan masih tersisa, pembeli masih menunggu. Tapi baginya, dunia bisa menunggu, solat tidak. Bayangkan, sahabatku, betapa mudahnya bagi beliau berkata, "Sebentar lagi, aku selesaikan dulu jual beliku." Tapi beliau tahu, panggilan Allah lebih berharga dari keuntungan dunia. Karena keuntungan sejati bukanlah laba dari dagangan, melainkan ridha Allah yang menanti di setiap rakaat solat. Ada pula kisah seorang tabi'in. Suatu hari ia sedang duduk di tokonya, sibuk melayani pembeli. Azan berkumandang. Ia segera menutup tokonya dan bergegas menuju masjid. Seorang rekannya berkata, "Kenapa engkau tinggalkan pembeli? Bukankah rezeki bisa hilang?" Ia menjawab dengan tenang, "Aku lebih butuh solat daripada aku butuh dagangan. Dagangan bisa laku atau tidak, tapi solat adalah hak Allah yang wajib aku tunaikan." Sungguh, sahabatku, kata-kata itu menusuk hati kita. Seringkali kita merasa pekerjaan adalah sumber rezeki, padahal justru solatlah yang membuka pintu keberkahan. Rezeki bisa hilang kapan saja, tapi pahala solat abadi selamanya. Bahkan Rasulullah sendiri adalah teladan yang sempurna dalam menjaga solat. Dalam peperangan sekalipun, beliau tidak pernah meninggalkan solat. Bahkan solat dilakukan dengan cara khusus di medan perang, agar tetap terjaga. Jika dalam kondisi genting pun solat tidak pernah ditinggalkan, bagaimana mungkin kita tega menundanya hanya karena sibuk dengan dunia? Sahabat, kisah para sahabat dan orang-orang saleh ini bukan sekadar cerita. Mereka adalah bukti bahwa solat selalu bisa dijaga, apapun keadaan kita. Mereka rela meninggalkan dunia, karena mereka tahu dunia hanya sebentar, tapi solat adalah bekal menuju akhirat. Maka mari kita belajar dari mereka. Ketika azan terdengar, jangan katakan sebentar, tapi katakan dalam hati, "Ya Allah, aku datang menjawab panggilan-Mu." Itulah bukti cinta kita kepada Allah. Sahabatku, kita semua tahu bahwa menjaga solat tepat waktu itu sangat penting. Solat adalah tiang agama, cahaya hidup, dan penolong di hari akhir. Namun seringkali kita kalah oleh kesibukan. Azan terdengar, tapi hati berkata, "Sebentar lagi." Kita sibuk dengan pekerjaan, rumah, sekolah, atau sekadar ponsel. Padahal, siapa yang bisa menjamin kita masih punya sebentar lagi? Mari kita pelajari beberapa langkah sederhana agar lebih mudah menjaga solat di tengah kehidupan modern. Yang pertama, jadikan azan sebagai alarm kehidupan. Pasang aplikasi azan di ponsel kita. Saat suara azan terdengar, jangan anggap itu sekadar notifikasi. Ingatlah, itu panggilan langsung dari Allah, Rabb semesta alam. Coba bayangkan, jika orang yang kita cintai memanggil, tentu kita akan segera datang. Maka bagaimana mungkin kita lambat merespon panggilan dari Allah yang memberi hidup dan rezeki setiap hari? Yang kedua, biasakan solat di awal waktu. Jangan menunggu nanti. Jangan berkata sebentar lagi. Syaitan hanya butuh satu kata itu untuk menjauhkan kita dari solat. Solatlah segera setelah azan, meski di rumah atau kantor. Rasakan ketenangan luar biasa saat kita mendahulukan Allah di atas urusan dunia. Hati jadi lebih lapang, pikiran lebih jernih, dan pekerjaan terasa lebih ringan. Yang ketiga, gunakan jeda kerja untuk solat, bukan untuk scroll media sosial. Waktu istirahat sering habis hanya untuk menggulir layar tanpa makna. Notifikasi tidak pernah habis, tetapi kesempatan solat tepat waktu bisa hilang selamanya. Gunakan waktu itu untuk wudu dan berdiri di hadapan Allah. 5 menit solat jauh lebih bernilai daripada 5 menit di media sosial. Yang keempat, cari teman atau lingkungan yang mengingatkan. Sendiri, kita sering kalah. Tetapi bersama, kita jadi lebih kuat. Ajak keluarga, sahabat, atau rekan kerja untuk saling menegur dalam kebaikan. Ingatlah, jamaah itu rahmat. Solat bersama membuat langkah terasa lebih ringan dan hati lebih ikhlas. Yang kelima, ingat sumber rezeki yang sebenarnya. Kita sering takut jika solat dulu, rezeki akan hilang. Padahal, rezeki datangnya dari Allah, bukan dari lembur kita. Justru ketika kita menjaga solat, Allah yang maha kaya
akan membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Sahabatku, menjaga solat bukan soal sempat atau tidak sempat, tapi soal cinta kepada Allah. Kalau kita bisa berhenti sejenak untuk makan, berbicara, atau bekerja, maka tentu kita bisa berhenti sejenak untuk solat. Bedanya, solat memberi bukan hanya energi untuk tubuh, tapi cahaya untuk hati dan keselamatan untuk akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang menjaga solat dengan penuh cinta, hingga solat itu menjadi cahaya di dunia dan penyelamat di akhirat. Sahabatku, mari kita renungkan sejenak. Apa arti solat dalam hidup kita? Solat bukan hanya kewajiban yang bila ditinggalkan mendatangkan dosa. Solat adalah pertemuan dengan Allah 5 kali sehari. Ia adalah ruang untuk menenangkan hati yang lelah, membersihkan jiwa yang kotor, dan mengingat kembali tujuan hidup kita. Sering kita berkata, saya sibuk, pekerjaan menumpuk, waktu sempit. Namun, justru solatlah yang membuat waktu kita diberkahi. Waktu yang sedikit terasa cukup, rezeki yang sederhana menjadi lapang. Sebelik, harta melimpah dan jadwal panjang takkan memberi ketenangan jika solat ditinggalkan. Hidup ini singkat. Kita semua sedang berjalan menuju akhir. Akan datang hari ketika azan terakhir berkumandang untuk kita. Namun, tubuh tak lagi mampu berdiri menunaikan solat. Akan tiba saat ketika kesempatan itu tertutup selamanya. Lalu, bagaimana kita menjawab di hadapan Allah bila solat kita selama hidup hanya diabaikan? Rasulullah bersabda, amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah solat. Jika solat kita baik, maka baiklah seluruh amalan. Jika solat kita rusak, maka rusaklah semua amalan. Betapa besar kedudukannya. Maka jangan pernah menunda. Jangan menunggu tua, pensiun, atau senggang. Kematian tidak pernah menunggu. Solatlah sekarang. Perbaikilah dari hari ini. Mulailah dari langkah kecil. Berwudu segera saat azan berkumandang. Tinggalkan sejenak pekerjaan, lalu berdiri khusyuk di hadapan Allah. Bayangkan kita sedang menghadap Raja, segala Raja, yang maha mengetahui isi hati, yang maha mendengar doa. Sampaikan segala resah, harap, dan syukur dalam solat. Sahabatku, jika kita ingin hati yang tenang, hidup yang penuh berkah, dan akhir yang husnul khatimah, maka jagalah solat. Karena solat adalah cahaya di kubur, penolong di hari kiamat, dan jalan menuju surga. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dosa dan kelemahan. Ampunilah segala khilaf kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami, serta sahabat-sahabat kami. Terimalah amal kecil kami, meski sering penuh kelalaian. Ya Allah, jadikan hati kami rindu pada solat. Jangan biarkan telinga kami tuli dari panggilan azan-Mu. Ringankan langkah kami untuk segera berwudu. Hadirkan kekhusyukan saat kami ruku dan sujud di hadapan-Mu. Jangan biarkan dunia melalaikan kami dari kewajiban terbesar ini. Ya Allah, perbaikilah solat kami yang sering lalai. Jika ia penuh kekurangan, tetap terimalah sebagai bukti cinta kami kepadamu. Jadikan solat sebagai cahaya hidup kami, penyejuk hati di kala resah, penolong di saat lemah, dan penyelamat di hari perhitungan. Ya Allah, jangan biarkan kami terikat pada urusan dunia hingga menunda solat. Ingatkan kami bahwa Engkaulah sumber segala rezeki, bukan pekerjaan dan bukan harta. Berkahilah rezeki kami, cukupkan kebutuhan kami dengan karunia-Mu, dan jadikan kami hamba yang selalu bersyukur. Ya Allah, lembutkan hati kami, jauhkan dari kerasnya hati dan lalainya jiwa. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam iman yang teguh, dan dengan lidah yang masih menyebut nama-Mu. Jadikan kubur kami taman dari taman-taman surga, lindungi dari siksa kubur, dan pertemukan kami dengan Rasulullah di surga-Mu. Rabbana taqabbal Mina innaka Anti Semil Alim. Innaka Anta Tawwabur Rahim. Amin ya Robbal Alamin. Sahabatku,
Doa tanpa usaha hanyalah angan-angan. Maka mari kita iringi doa ini dengan tekad untuk menjaga solat tepat waktu. Karena solat bukan sekadar kewajiban, melainkan bukti cinta kita kepada Allah, cahaya bagi hati kita, dan jalan menuju keselamatan akhirat. Semoga Allah meneguhkan langkah kita hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.